selamat pagi semua. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa untuk ketua kelas. Silakan ya Pandu. Perhatian, sudah siap. Maka sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Walhamdulillahi rabbil alamin. Salam kepada Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah semuanya sudah siap untuk belajar hari ini? Siap. Ya, kalau sudah siap, tolong meja yang ada di meja selain buku panduan, kemudian buku catatan, mohon disimpan. Oke. Oke, sambil simpan, Bapak absen dulu ya. Yang tidak masuk siapa? M. Aras, keterangannya? Siapa lagi? Keterangannya? Izin. Siapa lagi? Ari? Ari Pak, katanya lagi di jalan telat. Jalan? Kan nge-gym. Oh gitu, ya oke. Oke, semoga yang buat yang kita yang hadir pada hari ini selalu diberi kesehatan. Dan kawan-kawan yang tidak hadir hari ini, yang sakit ataupun berhalangan, semoga nanti diberi kesembuhan atau kesehatan ya, supaya nanti bisa mengikuti pelajaran selanjutnya. Oke, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, Bapak mau sedikit bertanya tentang pelajaran terlalu ya. Kira-kira materi kita yang setelah kita pelajari yang kemarin apa? Oke, persilangan. Ya, oke. Jadi kemarin kita sudah belajar tentang yang namanya persilangan monohibrid. Ya, jadi dengan kata lain persilangan dihibrid ini tetap masih dalam konteks namanya hukum Mendel, tapi ada yang namanya hukum Mendel 1, ada hukum Mendel 2. Oke, jadi dalam proses pelajaran kita hari ini itu ada beberapa manfaat yang akan kita dapati dengan mempelajari persilangan dihibrid. Ya, nih. Ya, salah satu manfaatnya kita dapat memilih. Coba perhatikan ya, kita dapat memilih sifat-sifat yang baik atau unggul, ya. Kemudian dapat menghilangkan sifat-sifat yang sekiranya memang kurang bagus. Itu manfaat yang pertama. Kemudian yang kedua itu persilangan dapat digunakan untuk memproses sifat bibit unggul, ya, atau menghasilkan keturunan yang bersifat unggul. Dalam arti kata gini, sifat-sifat yang dalam persilangan yang dihasilkan itu akan unggul semua, akan bagus semua. Ya, akan bagus semua. Jadi makanya dikatakan sebagai akan menghasilkan sifat yang unggul, walaupun sedikit kemungkinan ada yang tidak unggul gitu ya. Kemudian yang ketiga, kalau untuk bagi kehidupan kita sehari-hari ya, dapat menghasilkan bibit unggul baik pada hewan maupun tumbuhan. Tetap dalam konteks dalam kehidupan sehari-hari ada kita akan mendapatkan namanya bibit yang bagus kalau pada tumbuhan. Kalau pada hewan mungkin kita dapat menghasilkan keturunan yang lebih bagus dari sebelumnya. Paham situ ya? Paham. Nah, kemudian selanjutnya Nah, hari ini kita akan mempelajari yang namanya persilangan dihibrid
Yang mana kalau persilangan dihibrid itu sendiri adalah persilangan dengan dua sifat beda. Contohnya kalau persilangan dihibrid itu sendiri, misalkan contoh kalau pada tumbuhan, mungkin kita akan membedakan warna bunga sama bentuk buah. Kalau pada manusia bisa saja kita membedakan warna rambut sama warna kulit. Ya, dia dua sifat beda. Itulah yang akan kita bahas yang akan kita lakukan percobaan pada hari ini, oke ya. Nah, kemudian adapun tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Ya, dengan melakukan percobaan siswa mampu memprediksi keturunan ya, keturunan kedua dari persilangan dihibrid menggunakan spinner. Ya, spinner genetika yang kita buat kemarin. Oke. Nah, yang kedua, melalui diskusi kelompok siswa dapat membuat laporan hasil percobaan secara sistematis. Nanti dalam prakteknya nanti kita akan menyimpulkan hasil praktek kita nanti bagaimana. Ya, nanti akan kita lakukan percobaannya. Oke ya. Nah, jadi untuk kegiatan kita hari ini kita akan melakukan yang seperti Mbak bilang tadi dari awal, kita akan melakukan yang namanya percobaan menggunakan yang namanya spinner. Ya. Nah, spinnernya nih yang kita buat kemarin. Oke, ini spinnernya. Spinner hereditas atau persilangan yang akan kita coba nanti. Caranya bagaimana? Nanti akan kita baca di LKPD bagaimana prosesnya. Nah, ini nanti kita akan mengetahui bagaimana sih hasil yang dapat dari percobaan yang kita lakukan. Nanti Bapak kasih kasus. Oke? Sudah paham ya? Oke. Nah, selanjutnya coba diperhatikan gambar ini. Nampak? Nampak ya? Coba diperhatikan gambar ini. Gambar apa itu? Nah, sekarang ini gambar kelinci. Kelinci yang kalian lihat ini kelinci yang berbeda. Kira-kira menurut dari kalian, apa yang bisa kalian identifikasi dari masalah atau dari gambar kelinci yang ada di depan? Angkat tangan siapa yang bisa. Apa perbedaan yang nampak? Siapa? Ya, Radit. Perbedaan warna. Perbedaan? Ya, perbedaan warna. Ada lagi? Perbedaan antara yang memiliki kuping yang panjang sama kuping yang pendek. Kuping yang panjang sama kuping yang pendek. Oke. Nah, itu yang dapat kita identifikasi yang nampak jelas. Ya, ada kelinci yang putih, ada kelinci yang hitam. Kemudian perbedaan yang satu lagi yang kalian lihat, bentuk kuping. Ada yang pendek dan ada yang panjang. Oke. Nah, dari gambar yang ada di depan gambar kelinci, ada nggak yang ingin ditanyakan kira-kira? Ya, Marsha lagi? Marsha ingin bertanya. Ya. Sebelumnya, Pak, mengapa terdapat perbedaan bentuk pada telinga kuping kelinci itu? Kenapa ada yang panjang dan kenapa ada yang pendek? Nah, kenapa ada perbedaan bentuk dari kuping kelinci? Kenapa ada yang panjang? Kenapa ada yang pendek? Yang lain? Lagi ada yang mau tanyakan? Ya. Saya ingin bertanya, kenapa pada gambar tersebut ada kelinci yang berwarna hitam dan ada yang berwarna putih? Ada yang warna hitam, ada yang warna putih. Ada lagi nggak? Ya, Pak. Ya. Pak, saya ingin bertanya, Pak, apa Ya. yang menyebabkan perbedaan bentuk kuping kelinci itu, Pak? Apa? Apa yang menyebabkan perbedaan bentuk kuping kelinci? Oke, terima kasih Adit. Kira-kira ada yang bisa jawab sebelum Bapak jawab? Ada nggak yang bisa menjawab dari pertanyaan kawan-kawan? Saya, Pak. Ya. Saya menjawab pertanyaan dari jawabannya karena ada pengaruh gen. Ada pengaruh? Gen. Oke, bagus. Jadi gini, perbedaan warna, kemudian perbedaan bentuk kuping, ada yang panjang, ada yang pendek, semua kembali lagi itu pengaruh faktor gen, ya, genetiknya. Nah, bagaimana gen induknya akan dipengaruhi oleh akan dihasilkan atau akan diturunkan ke keturunannya. Makanya ada kelinci yang
telinga pendek, ada yang panjang, ada yang berwarna hitam dan ada yang berwarna putih. Oke, nah selanjutnya Bapak akan membagikan LKPD, ya, lembar kegiatan kerja atau kerja peserta didik. Tapi sebelum Bapak bagi ini dulu, silakan duduk per kelompok sesuai yang telah Bapak berikan kemarin. Ya, silakan duduk per kelompok sebelum Bapak bagi LKPD-nya. Oke, Chandra, di mana kelompok Chandra? Sana ya, oke. Oke, Bapak bagikan LKPD-nya. Ya, sama-sama. Oke. Nah, silakan dibaca dulu LKPD. Nah, kita akan melakukan yang namanya percobaan, ya, menggunakan spinner yang kita buat kemarin. Ya. Nah, di sini di LKPD ini ada kasus yang Bapak berikan. Tolong disimak, tolong dibaca. Intinya dalam kasus tersebut bahwa Bapak si Andi ini mempunyai mangga buah besar tapi asam. Ya, kemudian ada mangga kecil, buah manis. Ya, diminta di sana apa? Bagaimana cara kita membantu Bapak Andi itu menghasilkan mangga buah besar, rasa manis. Ya, nah di LKPD ini sendiri, ini sudah ada langkah-langkahnya. Ya, sudah ada langkah-langkahnya. Kemudian nanti hasilnya nanti dimasukkan dulu, dimasukkan ke tabel. Ya, nanti kalau ada yang kurang jelas atau masih bingung bisa ditanyakan. Dibaca dulu LKPD-nya secara teliti, baru dilakukan percobaan. Nah, untuk menambah literasi kalian atau literatur kalian supaya tidak bingung, tadi sudah Bapak kirim video tentang persilangan menambah literatur. Bisa juga nanti kalian cari literatur melalui internet lain. Itu sebagai panduan saja. Bisa dilihat ya, dilihat langsung di HP-nya yang sudah Bapak kirim videonya. Silakan. Yuk, kita kerjakan sama-sama. Dibaca dulu sambil Bapak bagi ini. Kelompok Agus, kelompok 2, kelompok 4, Desi, oke, kelompok 5, Erna, kemudian kelompok 3 ya, ini kelompok 1. Dibaca dulu baru dilakukan percobaan. Oke, kalau ada yang kurang jelas atau bingung silakan tanyakan. Tapi literaturnya dibaca ya. Silakan ditonton dulu videonya. Jadi nanti setiap kelompok itu akan melakukan percobaan sebanyak 10 kali putaran. Jadi satu orang dapat 2 kali putaran. Ya, kalau yang kelompoknya yang tidak hadir berarti ngulang lagi. Biar adil ya. Ya, nanti masukkan ke hasilnya, masukkan sini. Oke, silakan. Terus fenotipnya berapa, frekuensi fenotip, terus Iya. Fenotipnya apa? Dalam bentuk apa? yang di sini nanti Ya, di sini kan. Berarti ini dia nih. Nih. Berarti kalau B besar, A besar, atau
A besar, B besar, B kecil, A berarti warnanya muncul atau penutup yang muncul bulat, asam. Kalau dia seperti ini berarti kecil, asam. Nah, inilah yang masukkan ke sini. Nah, nanti kan diputar nih. Karena putar tunjuk putar satu orang berapa kali. Nanti dapat berapa baru masuk ke sini. Paham? Bisa? Oke. Oke, ada yang masih bertanyakan? Ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau masih bingung atau kurang mengerti atau bagaimana aja, baca dulu literaturnya secara seksama baik-baik, baru ditanyakan. Ya, kalau masih juga kurang paham. Bisa? Bisa? Kami sudah menentukan genetiknya, mendapatkan frekuensi sudah pas 10, 2 kali ini perputaran setiap orangnya, kita dapetin sudah buah bulat rasa manis. Untuk menentukan frekuensi dari genetiknya, Berapa kali dapat ini? Samalah dihitung juga. Oke, kalau jangan sampai berlebih. Nanti berarti kalau berlebih frekuensinya berarti putarannya salah, berlebih. jadi nanti kan kami sudah nulis perbandingan genetiknya itu 4:5:1. Terus perbandingan genetiknya dari hasil yang nanti. Ya, kok dapat ini? Coba dicek dulu. Dicek dulu. Seharusnya kalau di hibrid tuh kalau di Oh iya, 1:5. kamu bukan. Itu kan monohibrid. Oh iya. Berapa? 9:3. Banding berapa? Banding 3. Dan 1 berarti kan 4. Berarti kesalahan hitung itu. Coba dicek dulu. Berapa didapat? Diurutkan. Di sini kan sudah diurut nih. Ini tinggal dipindahkan. Tuh 2, 3, 4. Ini enggak dapat ya? Enggak dapat. Enggak dapat? Ya enggak apa-apa, enggak dapat. Berarti kan 0 dapat. Berarti percobaannya itu kan tidak dapat. Berarti kan perbandingan di sini yang pertama dapat berapa? Yang pertama kita dapat 4. 4 banding 0 banding 5 banding 1. Sekarang ini yang kedua, apakah memungkinkan menghasilkan mangga berbuah bulat rasa manis? Dapat nggak? Dapat, soalnya dia paling unggul, Pak. Paling unggul di sini. Oh, iya. Berarti kan terjawab, bisa membantu gitu ya? Menentukan perbandingan genetiknya. Ya. Ada yang ini yang mau ditanyakan sudah selesai? Jangan lupa pertanyaannya dijawab, dibaca dengan teliti biar nggak salah ya. Yang frekuensi itu nanti itu yang dihitung ya? Iya, yang sama itu dapat berapa? Kalau gen kan beda tuh dengan fenotype. Enggak. Kalau fenotype berarti kan dia sama itu. Berarti kan ada buah mangga rasa, buah bulat rasa manis. Kemudian ada buah bulat rasa, kemudian ada buah kecil rasa Manis. buah kecil rasa. Nah, itu kelompokkan tuh. Kalau genotip ini kan beda tuh. Berapa kalinya lah yang kalian dapat itu tuh. Yang sama berarti kan dihitung. Berarti kalau yang sama misalkan dapat A besar, B kecil sama, berarti kan 2 kali. Berarti frekuensinya 2. Kalau misalkan dapat 1 berarti 1, itu yang dihitung kalau genotipnya, frekuensinya. Disamakan aja. Disama-samakan aja berhitung frekuensinya. Ya.
kita presentasi dulu dari hasil percobaan kita yang sudah kita coba tadi. Kelompok mana yang duluan? Silakan angkat tangan. Oke, silakan kelompok Marlina. Ya, di sini aja nggak apa-apa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil persilangan hibrid dengan menggunakan spinner genetika yang akan dibacakan oleh Marlina. Penurunan produksi mangga disebabkan karena kualitas mangga yang ditanam Bapak Andi. Ada beberapa mangga berbuah besar rasa asam dan mangga berbuah kecil rasa manis. Setelah diamati dan diteliti, genotip yang dimiliki oleh mangga berbuah besar rasa asam adalah B besar, B besar, A besar, A besar. Dan mangga berbuah kecil rasa manis bergenotip B kecil, B kecil, A kecil, A kecil. Dari keadaan di atas, bagaimanakah cara kita membantu Bapak Andi untuk menghasilkan mangga besar rasa manis? Jadi, setelah dilakukan berbagai penelitian menggunakan spinner genetika, dapat didapatkan hasil perbandingan genotipnya yaitu B besar, A kecilnya 3, B besar, B kecil, A besar, A kecilnya 2, B kecil, A besarnya 2, B besar, B kecil, A kecilnya 2, B kecil, A besarnya, A besar, A kecil 1. Dan perbandingan fenotipnya yaitu buah bulat rasa asamnya 5, buah kecil rasa asam 3, buah bulat rasa manis 2. Apakah memungkinkan menghasilkan mangga berbuah bulat rasa manis? Memungkinkan, karena dari hasil percobaan didapat buah bulat rasa manis B besar, B kecil, A kecil sebesar 2. Kemudian kelompok apa lagi yang mau mempresentasikan hasil percobaannya? Silakan. Ya, kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, saya Amelia Rahma dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi dari persilangan hibrid kami yang menggunakan spinner genetika. Perhatikan berita penurunan produksi mangga berikut ini. Penurunan produksi mangga disebabkan karena hasil pengamatan kami yaitu genotipnya B besar, A besar, atau B besar, B kecil, A besar, A kecil berjumlah 4, B kecil, A besar, atau B kecil, A besar, A kecil berjumlah 4, B kecil, A kecil, atau B besar, B kecil, A kecil berjumlah 2. Hasil persilangan fenotip kami, buah bulat rasa asam berjumlah 4, buah kecil rasa asam 4, buah bulat rasa manis 2. Apakah memungkinkan menghasilkan mangga berbuah bulat rasa manis? Jelaskan. Ya, karena hasil percobaan kami menggunakan spinner genetika mendapatkan hasil 2 dari 10 kali percobaan. Ada yang mau menyimpulkan nggak? Ayo, siapa? Ayo, oke, silakan. Dari hasil percobaan kelompok kami disimpulkan bahwa perbandingan genotip hasil percobaan kami itu adalah 3:1 banding 5:1. Dan dalam hal ini sangat memungkinkan akan menghasilkan mangga berbuah bulat yang rasanya manis. Oke, ada yang sama kira-kira? Hampir nyari sama atau sama-sama sekali? Oke ya. Nah, oke. Jadi gini, dari hasil pengamatan kita tadi dapat disimpulkan bahwa kalau dari kasus yang kita ambil tadi, yang kasus yang sudah diberikan dari LKPD, bisa nggak kita membantu Bapak Andi itu akan menghasilkan buah bulat rasa manis. Berarti bisa kita simpulkan bahwa kita bisa membantu karena setiap kelompok itu dapat buah bulat rasa manis. Dalam arti kata, kalau kita simpulkan bahwa hasil persilangan di hibrid kita itu sendiri dapat kita simpulkan bahwa dalam proses pembentukan gametnya
setiap bahasa al itu dalam satu lokus bersegregasi, yang mana akan berpadu secara bebas. Kalau dalam persilangan hibrid akan menghasilkan jumlah penotip 9 banding 3 banding 3 banding 1. Oke. Nah, dari hasil pengamatan kita, cobaan kita, berarti kita sudah bisa membantu Bapak Andi. Ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Hasil percobaannya rata-rata dapat membantu. Boleh dikatakan dari kasus yang kita baca di LPD, berarti hampir semua kelompok berhasil melakukan percobaan. Ya, tepuk tangan untuk itu semua. Oke. Nanti LPD-nya dikumpulkan. Sekarang untuk evaluasi, untuk kita buka handphonenya. Ya, di sana sudah Bapak kirim tadi link untuk menjawab soal-soal. Soal pilihan ganda. Silakan diklik. Sudah semua? Sudah kelompok 1? Sudah? Oke. Skornya bisa langsung dilihat ya di sana ya. Oke. Demikianlah hasil hasil percobaan kita, kemudian pembelajaran kita hari ini, akhir kata, dan ingat nanti untuk di rumah silakan dipelajari lagi untuk materi selanjutnya yang akan kita bahas pada minggu depan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.